Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Tapi sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, ketika nanti Bapak tanya apa kabar, tolong kalian menjawab Alhamdulillah, selalu sehat, tetap semangat, insya Allah sukses. Amin, Allahu Akbar. Oke, baik. Bapak tanya, apa kabar anak-anak pagi hari ini? Baik, Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pembahasan tentang sikap rendah hati dan hemat serta sederhana, yang mana dijelaskan pada Quran surat Al-Furqan ayat 63 dan juga Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang ada pada Quran surat Al-Isra ayat 26-27 dan juga Quran surat Al-Furqan ayat 63. Sebelum kita membahas hukum-hukum tajwid yang berada pada Quran surat Al-Isra ayat 26-27 dan juga Quran surat Al-Furqan ayat 63, Bapak akan mencontohkan bacaan kedua surat tersebut. Tolong diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ya. Itu contoh bacaan dari Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Baik, selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat-ayat tersebut. Yang pertama, wa'ati. Yang pertama itu hukumnya adalah mad badal karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu daripada huruf mad. Maka cara membacanya dengan panjang 2 harokat. Yang kedua, alku di sana hukum alif lam, yaitu hukum alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Dan yang ketiga, ba itu hukumnya mad tabi'i karena huruf ba berharokat fathah bertemu dengan alif dan tidak setelahnya bertemu dengan huruf hamzah, sukun, waqaf dan juga tasdid. Maka cara membacanya dengan panjang 2 harokat. Yang keempat, haqqahu, hu di sana hukumnya yaitu mad silah qasirah karena huruf ha bertemu dengan huruf selain hamzah. Maka cara membacanya dengan panjang 2 harokat. Yang kelima, walmi, wal, nah, di
sana alif lam. Hukum alif lam di sini berarti hukum alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim. Yang keenam wal miskin ki di sana hukumnya yaitu mad tabi'i karena huruf kaf bertemu dengan harokat yang kasroh dan tidak bertemu setelahnya yaitu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Maka cara membacanya dengan panjang 2 harokat. Yang ketujuh wab. Yang ketujuh ini hukumnya yaitu qalqalah sugro karena huruf qalqalah ba berharokat sukun dan posisinya di dalam tengah kalimat. Maka cara membacanya harus dipantulkan secara ringan. Yang kedelapan wabnas sa. Di sana hukum alif lam. Yang kedelapan yaitu hukum alif lam samsiah. Karena alif lam bertemu dengan huruf samsiah yaitu sin. Yang kesembilan bil. Hukumnya yaitu mad tabi'i karena huruf ba berharokat kasroh bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan juga huruf tasdid. Maka cara membacanya dengan panjang 2 harokat. Yang ke-10 wala la, itu juga sama hukumnya yaitu mad tabi'i karena huruf lam berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah, sukun, waqaf dan juga tasdid. Maka cara membacanya dengan panjang 2 harokat. Yang ke-11 tab. Nah, ini hukum qalqalah yaitu qalqalah sugro karena huruf qalqalah ba berharokat sukun dan posisinya berada di tengah kalimat. Maka cara membacanya harus dipantulkan secara ringan. Yang ke-13 tabdziro. Maaf, yang ke-12 dzi itu berarti hukumnya mad tabi'i karena huruf zal berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun dan tidak setelahnya bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Dan yang ke-13 yaitu tabdziro ro, itu hukumnya mad iwad karena ro berharokat fathah tanwin dan diwaqaf. Cara membacanya tanwin pada huruf ro itu dihilangkan dan panjangnya yaitu 2 harokat. Baik, yang selanjutnya yang ke-14 inna. Inna itu hukumnya gunnah sebab nun bertanda tasdid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan dengan 3 harokat. Selanjutnya innal. Di sana hukum alif lam yaitu alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf mim yaitu huruf qamariyah. Selanjutnya yang ke-16 mubadziri ri. Di sana yaitu mad tabi'i karena ro yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan juga tasdid. Dan yang ke-17 ka itu pun sama yaitu mad tabi'i karena huruf kaf yang berharokat fathah bertemu dengan fathah dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah, sukun, waqaf maupun tasdid. Maka cara membacanya dengan panjang 2 harokat. Selanjutnya yang ke-18 ka nu yaitu mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata. Maka dibaca panjangnya yaitu 2, 4 atau 5 harokat. Ikhwan wan. Yang ke-19 itu mad tabi'i. Alasannya huruf waw yang berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Selanjutnya yang ke-20 nasya. Di sana hukum alif lam yaitu alif lam syamsiah karena alif lam bertemu dengan huruf
syamsiah yaitu huruf sya. Yang ke-21 ya. Ya itu hukumnya yaitu mad tabi'i karena huruf ya berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan sukun, waqaf maupun tasdid. Yang ke-22 syayatin yaitu hukumnya mad arid li sukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqafkan. Maka cara membacanya dengan dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Yang ke-23 waka ka ini hukumnya yaitu mad tabi'i karena huruf kaf yang berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf waqaf, sukun maupun huruf yang bertasdid. Yang ke-24 asya ini yaitu hukum alif lam yaitu alif lam syamsiah karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu sya. Yang ke-25 syai yaitu hukumnya mad lain karena huruf ya sukun didahului oleh huruf shin yang berharokat fathah. Dibaca panjangnya yaitu dengan 2 harokat. Yang ke-26 po yaitu mad tabi'i karena huruf to berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah, sukun, waqaf maupun tasdid. Maka cara membacanya dengan panjang 2 harokat. Yang ke-27 li rabbihi hi yaitu hukumnya mad silah qasirah sebab huruf ha di sana bertemu dengan huruf selain hamzah. Maka cara membacanya dengan panjang 2 harokat. Yang ke-28 kafu fu yaitu mad tabi'i karena huruf fa yang berharokat domah bertemu dengan waw sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah, sukun, waqaf maupun tasdid. Maka cara membacanya dengan panjang 2 harokat. Kafuro yang ke-29 yaitu mad iwad karena ro yang berharokat fathah tanwin dan diwakafkan. Maka cara membacanya yaitu tanwin pada huruf ro itu dihilangkan dan panjangnya yaitu dengan 2 harokat. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu Quran surat Al-Furqan ayat 63. Sebelum kita membahas hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut, Bapak akan contohkan cara membaca pada ayat tersebut. Tolong diperhatikan dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik, selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut. Yang pertama, iba yaitu hukumnya mad tabi'i karena huruf ba yang berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah, sukun, waqaf maupun tasdid. Maka cara membacanya dengan panjang 2 harokat. Selanjutnya yang kedua ar-ra yaitu hukum alif lam. Yang kedua ini yaitu alif lam syamsiah. Kenapa alif lam syamsiah? Karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu huruf ra. Ar-ra. Selanjutnya yang ketiga ar-rahma yaitu mad tabi'i karena huruf mim yang berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah, sukun, waqaf maupun tasdid. Maka dibaca dengan panjang 2 harokat. Yang keempat
Allah. Di sana yaitu alif lam syamsiah, karena huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu huruf lam. Maka dibaca dengan cara idgham, yaitu dimasukkan ke dalam huruf lam tersebut. Selanjutnya yang kelima, zi, alladzi. Hukumnya yaitu matobi'i, karena huruf zal yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah, sukun, waqaf maupun huruf tasdid. Maka cara membacanya dengan dua harokat. Yang keenam, yamsyu, hukum mim sukun, yaitu idhar syafawi, karena huruf mim sukun bertemu dengan huruf sya, yaitu dengan cara membaca dengan jelas. Yang ketujuh, syu, yaitu mat tobi'i, karena huruf shin yang berharokat domah bertemu dengan waw sukun, dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah, huruf sukun maupun huruf waqaf dan tasdid. Maka cara membacanya dengan panjang dua harokat. Yang kedelapan, alal, al-a. Di sini yaitu hukum alif lam. Yang kedelapan yaitu alif lam qamariyah, karena huruf alif lam bertemu dengan huruf hamzah yaitu huruf qamariyah. Maka dibaca harus dengan jelas. Yang kesembilan, hau. Hukumnya yaitu mad lain, karena huruf waw sukun didahului oleh huruf ha yang berharokat fathah. Maka dibaca dengan panjang dua harokat. Haunau, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Hukumnya yaitu idgham bigunah, karena huruf nun yang berharokat fathah tanwin bertemu dengan huruf waw bertasdid. Maka dibacanya harus dengan dengung dan ditahan sampai 3 harokat. Yang ke-11, wa idza dza. Hukumnya yaitu mat tobi'i, karena zal berharokat fathah bertemu dengan alif, dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah, sukun, waqaf maupun huruf tasdid. Maka dibacanya harus dengan panjang 2 harokat. Yang ke-12, kho, sama, ini pun hukumnya yaitu mat tobi'i, karena huruf kho yang berharokat fathah bertemu dengan alif, dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf waqaf, sukun maupun tasdid. Maka dibacanya harus dengan 2 harokat. Yang ke-13, khotabahumul mulja. Ini hukumnya yaitu alif lam, yaitu alif lam qamariyah, karena alif lam di sini bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu bertemu dengan huruf jim, alja, ja. Selanjutnya yang ke-14 yaitu jahilu, lu. Hukumnya yaitu mat tobi'i, karena huruf lam yang berharokat domah bertemu dengan waw sukun, dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah, huruf sukun, waqaf maupun huruf yang bertasdid. Maka bacanya dengan 2 harokat. Yang ke-15, ko pun sama, yaitu mat tobi'i atau mat asli, karena huruf ko yang berharokat fathah bertemu dengan alif, dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf sukun, waqaf maupun huruf tasdid. Maka dibacanya dengan 2 harokat. Yang ke-16, lu, itu pun sama, hukumnya yaitu mat tobi'i atau mat asli, karena huruf lam yang berharokat domah bertemu dengan waw sukun, ya, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan juga tasdid. Maka dibacanya dengan 2 harokat. Yang ke-17, salam. Hukumnya yaitu mat tobi'i, karena huruf lam yang berharokat fathah bertemu dengan alif, dan setelahnya tidak bertemu dengan huruf sukun, huruf hamzah maupun huruf yang bertasdid, dan
panjangnya yaitu 2 harokat. Yang terakhir, yang ke-18, salama, hukumnya yaitu mat iwad, karena mim berharokat fathah tanwin yaitu diwakofkan. Maka cara membacanya, tanwin pada huruf mim itu dihilangkan, maka dibacanya ma, seperti itu. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga pembelajaran pada pertemuan hari ini diberikan kemudahan untuk memahami, dan Bapak juga memberikan pesan kepada anak-anak untuk selalu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid agar bacaan Al-Quran kita baik dan benar. Dan jangan lupa pula untuk selalu membaca, karena dengan membaca kita akan memahami setiap pelajaran yang kita pelajari. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka minas salihin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.